Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah fi Ilmil Arabiyah jilid pertama. Kitab ini merupakan pelengkap sesuai namanya Mutammimah, pelengkap penyempurna dari kitab Jurmiyah. Kitab ini merupakan karangan dari Al-Allamah Syekh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Ar-Ra'ini Al-Maliki rahimahullah. Nah, alhamdulillah sekarang kita masuk pada pasal tentang la nafi jenis. Jadi tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Nafa'ana Allah Ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu pasal fil kalami ala lallati linafil jinsi. Ini satu pasal di dalam membicarakan tentang la yang ialah itu untuk menafikan jenis. Nah, wa ammala allati linafil jinsi, dan adapun la yang ialah ini untuk menafikan jenis, fahiyallati yuradu biha nafyu jami'il jinsi ala sabilit tansisi. Dia yang dimaksud dengan la nafi jenis ini, itu yang dimaksud adalah menafikan semua atau segala jenis atas jalan tansis. Nah, jadi awal-awal sudah kita diberitahukan tentang definisi dari nafi jenis, yaitu nafi yang ia menafikan segala jenis atas jalan tansis. Nah, saya bacakan sedikit di dalam bihaitsu la yabqa faradun min afradihi, dengan sekira la nafi jenis ini tidak menyisakan satu jenis pun daripada afrod-afrodnya. Artinya dia ini la nafi jenis ini menafikan secara global gitu, tanpa ada yang tersisa dari satu afrod-afrodnya. Nah, karena seperti ini definisinya, fa kharaja biha al-amilatu amala laisa, maka keluarlah dengannya la nafi jenis ini oleh yang beramal seperti amalannya laisa. Maksudnya ini la nafi hijaz. Nah, seperti itu. La nafi hijaz itu berbeda dengan la nafi jenis. Nah, kalau nafi jenis ini beramal seperti amalannya ini, berbeda keluar dari sesuatu yang beramal dengan amalannya la nafi hijaz, yaitu nafi hijaz ini beramal seperti amalannya laisa, merafa'kan isim, menasabkan khabar. Nah, wa tusamma la nafi al-hijaziyah, dan dinamakan dia la yang beramal seperti amalannya laisa itu dengan nama la nafi hijaz. Kenapa? Li'annaha wa inna fatil jinsa ghaliban, sekalipun la nafi hijaz itu menafikan jenis secara umum. Nah, lakin akan tetapi la ala tansis, tidak atas jalan tansis seperti la nafi jenis ini. Nah, jadi la nafi hijaz tidak menafikan atas jalan tansis, bal ala sabilil ihtimal, akan tetapi la nafi hijaz itu menafikan atas jalan mungkin, ihtimal wa zuhur, dan jalan zuhur jelas. Nah, wa kharaja la nafi nahiyah, dan keluar juga la nahiyah. Jadi ini
karena sudah didefinisikan seperti di atas dan jalan tansis, maka keluar la amalannya yang beramal seperti laisa, keluar juga la nahiyah. Kenapa? Fa'inah, maka dia la nahiyah itu tahtassu bil mudhari', khusus ia dengan fi'il mudhari', wa tajzimuhu, dan dia la nahi itu menjazamkan fi'il mudhari'. Wa zaidatu, dan keluar la zaidah, fala ta'malu syai'an, maka ia tidak tidak mengamalkan sesuatu. Kenapa? Li adami ikhtisasiha, karena ketiadaan karakteristiknya lah, ketiadaan khusus la zaidah itu, karena cuma tambahan. Liikhtisasiha bil asma'i, li adami ikhtisasiha bil asma'i, karena ketiadaan mempunyai karakter, ketiadaan mempunyai kekhususan dengan isim-isim la zaidah itu. Contohnya apa ketiadaan karakternya, ketiadaan fungsinya lah gitu. Contohnya ma mana'aka alla tasjuda, apa yang mencegahmu wahai iblis daripada engkau tidak sujud kepada Adam. Jadi an la tasjuda, la-nya di sini la zaidah. Karena apa? Karena walaupun dibuang la-nya, ini sama-sama artinya. Karena sudah kita tahu artinya dari ma mana'aka ini. Apa yang mencegahmu? Coba kita baca la-nya. An la tasjuda, dari engkau tidak bersujud kepada Adam. Nah sekarang kita baca an la tasjuda tanpa la, an tasjuda jadinya. Ma mana'aka, apa yang mencegahmu? An tasjuda, daripada engkau sujud. Kan sama saja artinya, dia itu tidak bersujud. Nah, dari mana kita tahu dia la ini la zaidah? Bidalil sukutiha, dengan dalil petunjuk jatuhnya atau tidak digunakannya la ini fi ayat shad, pada ayat shad. Nah, berarti di ayat lain berbunyi ma mana'aka an tasjuda, bukan an la tasjuda. Jadi ada banyak la sebenarnya di sini. Ada la la atap, ada la mu'taridah namanya, tapi di sini tidak kita akan bahas. Jadi langsung saja kita loncat. Wa ta'malu, dan dia la nafi jenis ini, amala inna, dia itu beramal seperti amalannya inna. Apa amalannya? Patansibul isma wa tarfa'ul khabara, maka ia menasabkan akan isim dan merafa'kan khabar. Tetapi ada syaratnya, bi syarti an yakuna ismuha wa khabaruha nakirataini, dengan syarat ada la nafi jenis ini isimnya, dengan syarat ada isimnya la nafi jenis ini dan khabarnya itu berbentuk nakirah keduanya. Jadi isim dan khabarnya harus berbentuk nakirah. Syarat itu syarat pertama. Syarat keduanya wa ayyakuna ismuha muttasilan biha, yaitu ada isimnya la nafi jenis itu bersambung langsung dengan la nafi jenisnya sendiri, tidak boleh terpisah. Artinya tidak boleh khabarnya didahulukan lalu isimnya, harus sesuai urutannya la nafi, isimnya dan khabarnya. Tidak boleh isim la nafi lalu khabar lalu isim, harus sesuai urutannya. Nah seperti itu. Mungkin agar lebih dapat gambaran, saya berikan contohnya. La rajula hadirun, tidak ada seseorang laki-laki yang hadir. Nah ini la nafi jenis, beramal seperti amalannya inna, menasabkan isim, merafa'kan khabar. Rajula isimnya mansub, tanda nasab fathah. Hadirun khabarnya la nafi jenis, marfu' tanda rafa' dhammah. Nah ini kan rajula dan hadirun itu berbentuk nakirah keduanya. Itu syarat pertamanya. Syarat keduanya rajula itu sebagai isimnya la bersambung langsung dengan la nafi jenisnya, seperti itu. Fa in kana ismuha mudhafan aw musyabbihan atau musyabbahan bil mudhaf,
Maka jika ada isimnya la nafi jenis itu berbentuk mudhof atau serupa mudhof, fahuwa ma'rabun mansubun. Maka isimnya yang berbentuk mudhof atau serupa mudhof itu di i'rab, lagi dimansubkan. Contohnya la sahiba ilmin mamkutun. Nah, jadi tidak ada pemilik ilmu itu tercela. La sahiba ilmin mamkutun. Jadi sahiba ini sahiba ilmin ini isimnya la ya berbentuk mudhaf. Nah, la nafi jenis menasabkan beramal seperti ina menasabkan isim merafakan khabar. Sahiba mudhaf atau sahiba jadi isimnya la nafi jenis mansub tanda nasab fathah. Sahiba mudhaf ilmin mudhafun ilaih. Mamkutun jadi khabarnya la nafi jenis marfu tanda rafa dhammah. Contoh kedua, walau tali'an jabalan hadirun, dan tidak ada pendaki gunung itu hadir. Nah, jadi disinilah la nafi jenis menasabkan isim merapakan khabar. Tali'an jadi isimnya la nafi jenis mansub tanda nasab fathah. Tali'an berbentuk isim fa'il beramal seperti fi'il merapakan fa'il menasabkan maf'ul. Jabalan jadi maf'ulnya mansub tanda nasab fathah. Hadirun jadi khabarnya la marfu' tanda rafa dhammah. Wal musyabbah bil mudhaf, dan yang serupa dengan mudhaf wa huwa. Nah, jadi maksudnya ini walau tali'an jabalan hadirun ini untuk contoh yang isimnya la jenis itu berbentuk serupa mudhaf, yaitu karena ada maf'ul yang bisa menyempurnakan makna tali'an ini. Pendakian ini sempurna maknanya karena ada gunung. Wal musyabbah bil mudhaf itu artinya wa huwa ma ittasala bihi syai'un, sesuatu yang bersambung dengan sesuatu itu adalah sesuatu min tamami ma'nahu, daripada sempurna maknanya. Seperti itu. Jadi kesempurnaan makna tali'an itu ada pada lapas jabalan itu. Lanjut, wa in kana ismuha mufradan, dan jika ada isimnya la nafi jenis itu berbentuk mufrad bunya ala ma yunsabu bihi, maka dia itu dimabnikan atas bentuk dia dinasabkan lau kana muraban. Nah, jika ada dia itu berbentuk mu'rab. Wa na'ni bil mufradi, dan yang kami maksud kata musannif atau musyarihnya musannifnya di sini, yang kami maksud dengan mufrad itu huna wa fi babin nida'i, dan mufrad pada bab nida artinya mufrad itu ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf, sesuatu yang ia bukan mudhaf ataupun serupa mudhaf. Nah, memang berbeda mufrad dalam bab i'rab yang dia itu lawannya adalah tasnih atau jamak. Tapi di sini mufrad itu maksudnya bukan itu, tetapi lawan dari mufrad di sini adalah mudhaf atau serupa mudhaf. Wa in kana mutsannan aw majmu'an, sekalipun isimnya itu berbentuk tasniyah ataupun jamak, tetap saja dinamakan tasniyah atau jamak itu dinamakan mufrad. Fa in kana mufradan aw jam'a taksirin, maka jika ada isimnya la nafi jenis itu berbentuk mufrad atau jamak taksir bunya alal fathi, maka dia dimabnikan di atas fathah. Contohnya la rajula hadirun. Nah, ini jika berbentuk mufrad. Jadi ini contoh rajula ini dia berbentuk mufrad. La rajula hadir, tidak ada laki-laki yang hadir. La nafi jenis beramal seperti amalannya inna menasabkan isim merapakan khabar. Rajula isim mufrad yang jadi isimnya la nafi jenis mansub tanda nasab fathah. Hadirun jadi khabarnya la nafi jenis marfu tanda rafa dhammah. Ini contoh untuk yang mufrad. Nah, sekarang contoh untuk yang jamak taksir. Wala rijala hadirun, dan tidak ada para laki-laki yang hadir. Nah, jadi la nafi jenis menasabkan isim merafakan khabar. Rijala jadi isimnya la nafi jenis berbentuk jamak taksir mansub tanda nasab fathah. Hadirun khabarnya la nafi jenis marfu tanda rafa'ahu karena ini jamak mudzakkar salim.
Wa in kana musannan au jama'a mudzakkarin saliman, dan jika ada isimnya la itu berbentuk tasniah atau jamak mudzakkar salim, bunya alal ya'i, maka dia dimabnikan di atas ya. Contohnya la rajulaini fid dari wala qaimina fis suqi. Rajulaini untuk tasniah, qaimina untuk jamak mudzakkar salim. La napi jenis menasabkan isim merafakan khabar. Rajulaini jadi isimnya la mansub tanda nasab ya karena tasniah. Fid dari jumlah jar majrur muta'allaq kepada yang dibuang pada mahal rafa, jadi khabarnya la napi jenis. Wala qaimin, inilah napi jenis tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Qaimin jadi isimnya la, tanda nasabnya ya karena jamak mudzakkar salim. Tidak ada orang-orang yang berdiri di pasar. Pisuki jumlah jar majrur muta'allaq kepada yang dibuang pada mahal rafa, jadi khabarnya la. Wa in kana jama' muannatsin saliman, dan jika ada isimnya la itu berbentuk jamak muannas yang salim, bunya alal kasrati, discaya dimabnikan di atas kasrah. Contohnya la muslimati hadiratun, tidak ada muslimat para muslimah yang hadir, iya para muslimah itu. Jadi la nafi jenis menasabkan isim merafakan khabar. Muslimatin jadi isimnya mansub tanda nasab patah karena jamak muannas salim. Hadiratun khabarnya la nafi jenis marfu tanda rafa doma. Wa qad yubna 'alal fathi, dan terkadang ada lugat yang memabnikan muslimat itu dengan tanda dengan patah lah gitu, berarti muslimata jadinya. Tetapi biasa kita dengar muslimati. Nah, sekarang lanjut ini untuk apabila la-nya berulang-ulang, tetapi nanti kita sambung. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.